tentang sunnah-sunnah tayamum. Salah satu asya'a itu sunnahnya tayamum ada tiga. Wa fi ba'di nusakhil matan salah satu khisalin. Jadi di dalam sebagian naskah matan atau suatu keterangan kitab yang lain atau matan itu ada tiga juga, sama ini maksudnya sama. Atas miyati, nah yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi yang pertama itu atas miyatu atau atas miyati sama saja. Yaitu yang pertama kita tayamum itu yang membaca bismillah. Ya Pak ya? Sunnah dibaca bismillah. Dan perbuatan-perbuatan lain yang lain juga sunnah. Jadi perbuatan apapun itu kalau dibacain bismillah jadi pahala Pak. Ini kenikmatannya kita ini. Bagaimana kalau mancing? Kira-kira mancing baca bismillah dapat pahala nggak? Pak, yang sering mancing tuh. Mancing baca bismillah dapat ikan gitu. Perbuatan-perbuatan yang diawali dengan bismillah itu akan mendapatkan pahala. Kalau mencuri baca bismillah dapat. Nah, itu hati-hati ya. Di perbuatan yang baik. Kenapa baca bismillah? Karena rahasianya luar biasa. Ini sebenarnya ada filosofinya, Pak. Cuma kalau orang-orang sekarang menggali tentang awalun niat itu ternyata dahsyat. Jadi kalau kita perbuatan kita kembalikan ke nolnya ke Allah itu emang dahsyat, Pak. Jadi apapun perbuatan kita kalau dikembalikan ke Allah luar biasa nikmatnya itu. Kerjaan kita mau berangkat kerja di awal dengan bismillah, kerjanya jadi enak. Nah ini perlu ditanemin, niatnya harus ditanemin itu. Mau apapun ternyata filosofinya segala perbuatan yang baik kalau didasari dengan bismillah jadi nikmat kegiatannya, jadi enak gitu. Jadi berkah, jadi santai gitu. Semuanya itu kalau diawali bismillah masya Allah itu luar biasa. Makanya termasuk juga tayamum yang pertama adalah sunnahnya adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa qadimul yumna yang kedua itu mengawali dari anggota yang kanan. Anggota apa? Anggota tubuh. Jadi yang pertama itu membaca bismillah, yang kedua itu mengawali anggota badannya itu diawali dengan yumna, yaitu dengan bagian yang kanan. Ini juga penting ini. Segala sesuatunya harus diawali dengan kanan kalau yang baik. Kalau yang kurang bagus atau di hal-hal yang buruk misalkan ke WC ya jangan kaki yang kanan, atau kalau misalkan ke masjid ya kaki kanan. Jadi begitu. Itu sudah menjadi hukum untuk setiap kegiatan apapun. Ini harus kita pahami. Jadi bismillah masuknya kemana saja, bukan saja hanya tayamum tapi juga yang lain juga segala sesuatu harus diawali dengan basmalah. Wa qadimul yumna juga sama, segala sesuatu juga harus diawali dengan yang kanan. Minal yadaini dari kedua tangan tersebut. Jadi yang dua tangan itu diawali dari yang kanan. Alal yusra atas yang kiri. Minal yadaini alal yusra. Jadi mendahulukan tangan kanan dari kedua tangan tersebut, mendahulukan yang kanan daripada kedua tangan. Alal yusra dari tangan kiri. Min huma di antara kedua tangan tersebut. Wa qadimu a'lal wajhi alal asfalihi. Mendahulukan a'lal wajhi bagian atas, alal asfalihi daripada bagian bawah. Jadi kalau tayamum itu ya, jadi kita tepuk
tepuk debunya, kita tepukkan lagi biar nggak terlalu banyak. Nah, terus berarti di atas dulu Pak, bagian atas. Nah, baru sambil, bukan dari sini ya, mentang-mentang sakti kan begitu. Berarti kalau tayamum juga bukan ngambil debu di gosok-gosok loh Pak, atau buat kumur-kumur debunya, enggak ya. Jadi kalau tayamum itu cuman hanya mengusap muka, ntar lupa lagi ambil tanah di kumur-kumur gitu kan. Jadi dari atas, bagian atas ke bawah, sunnah. Jadi kalau sunnah, jadi kalau misalkan darurat ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang tidak bisa dari atas, kan mungkin saja ada di antara makhluk Allah yang mungkin nggak bisa aja. Makanya di sini disunnahkan saja. Kalau diwajibkan repot. Ya takutnya nanti ada orang yang memang nggak bisa dari atas kan, jadi bisa itu masih bisa menjalankan tayamum. Itu jadi dari atas, wa qadimu alal wajhi alal asfalihi. Jadi mendahulukan bagian atas wajah kita daripada bagian bawah. Wal muwalatu, nah ini harus terus menerus atau bersambung-sambung. Jadi bagusnya tuh sunnahnya itu bersambung. Kalau memang itu bisa bersambung. Wudhu pun sama Pak sebenarnya. Wudhu kita pakai air pun sebenarnya sama. Kalau emang bisa kita sambung ya sambung saja. Yang bisa disambung sambung. Itu mengirit air sebenarnya. Misalkan kita kumur-kumur dengan masukkan ke hidung. Kalau emang bisa sekaligus. Jadi masukkan langsung kita sedot airnya kan gitu. Jadi bagusnya seperti itu, yang bisa disambung. Mualatu. Jadi ambil, kalau misalkan muka, misalkan airnya cukup, dengan satu air itu bisa ke tangan ya nggak masalah. Kalau bisa, kalau nggak bisa memang ya diputus, ambil lagi kan. Karena yang terbaik itu sesungguhnya kalau memang bisa disambung saja. Terus menerus dan bersambung. Boleh kalau memang bisa. Jadi tidak mubazir air. Karena Rasulullah pernah mencontohkan, memang ini agak rumit. Pernah berwudu itu hanya dengan satu tuangan air kan Rasulullah. Karena memang di sana kan airnya susah. Kalau kita kan masya Allah airnya banyak, gede lagi ngocornya kan, sepuas-puas lah itu. Kadang muka 10 kali gitu, biar bening gitu. Nah, itu boleh, tapi bagusnya itu kita ngirit air karena sunnahnya itu juga jangan terlalu boros air kalau mubazir. Wa sabbaqa ma'naha fil wudhu'i wa yabqa khatama wa yabqa tayamu sunanu ukhra. Jadi maknanya sama dengan wudhu ya Pak ya. Jadi sama dengan wudhu lah. Jadi urutannya itu juga sama dengan wudhu. Jadi untuk tayamum juga banyak sunnah-sunnah yang lain. Sunanun ukhra dzakaratu fil mutawalatu minha juzu tayammum khatam yudhorban tul ula. Nah ini. Jadi kalau untuk tayamum sebenarnya sama saja dengan hukum-hukumnya wudhu lah, sama dengan yang dilakukan wudhu, dan sunnah-sunnahnya juga hampir sama sebenarnya, cuman mungkin tergantung dari jumlahnya tayamum itu sendiri. Tapi yang seperti yang dijelaskan di kitab-kitab yang sebelum atau kajian-kajian yang sebelumnya lah. Nah, cuman kalau yang untuk tayamum ini li tayamum khatamu fil dorbatil ula. Jadi untuk pemukulan pertama ini yang punya cincin itu sunnah hukumnya, dicopot sunnah. Jadi kalau misalkan kita mau tayamum, ini kalau yang untuk pukulan pertama itu boleh atau sunnah sajalah kalau dicopot. Kalau dicopot pun nggak masalah. Nah, tapi kalau misalkan sudah yang kedua, setelah fayajibu juz'a khatamu thumma fiha. Tapi untuk yang kedua adalah fayajibu wajib.
Jadi kalau untuk pukulan yang pertama ini sunnah, kenapa sunnah? Karena kan muka yang diusap ya Pak ya, kan masih bisa tuh, masih bisa kan, walaupun ini ada cincin. Tapi kalau yang kedua itu kan pukulannya untuk tangan, ya kan? Jadi nggak boleh ada yang menghalangi, termasuk jam tangan atau gelang-gelang sakti lah. Gitu. Semua aksesoris yang di daerah sini ya harus dicopot, wajib, cincin harus dicopot. Bagaimana kalau nggak bisa dicopot? Nah ini masalah ini. Jadi minimal digerak-gerakkan. Makanya kalau pasang cincin harus bisa digerakkan minimal, digerakkan maju mundur untuk memasukkan air atau debu di saat kita wudhu atau tayamum. Kalau nggak bisa sama sekali, ya resiko kita lah. Makanya karena harus ada yang teraliri air, harus ada yang terlewati debu, terutama pas bagian tangan. Ini harus hati-hati. Jadi kalau untuk cincin untuk pukulan yang kedua itu menjadi wajib. Nah, itu hati-hati Bang, kadang-kadang kita lupa itu. Wudhu aja kadang-kadang kita lupa mencopot ini. Kadang-kadang juga karena jam tangannya itu anti air, nah kadang-kadang juga lupa dicopot itu. Jam tangan, gelang kalau gelangnya terlalu rapat, terlalu kenceng, yang akhirnya nggak bisa digerak-gerakin juga hati-hati nanti. Karena itu juga nanti ada satu saja bizarah, ada satu garis saja tidak teralir air ya batal wudhu kita atau batal tayamum kita. Hati-hati Pak. Nah, apalagi sampai ditato di sini, masya Allah. Udah tatonya Hello Kitty lagi. Malu-maluin ya Pak ya. Itu kalau sampai itu menghalangi air ya nggak bisa.